Mengenal Datuk Mahuddin Sati dari Pendalian. Pada tahun 1805 adalah akhir dari pemerintahan yang di-Pertuan Sakti Selo dalam memimpin Kerajaan Rokan. Pada masa itu, Kerajaan Rokan mendapat serangan dari kaum Padri, Sumatera Barat. Dalam masa peperangan tersebut, secara tragis yang di-Pertuan Sakti Selo terbunuh bersama anak dan istrinya. Namun, saudari perempuan yang di-Pertuan Sakti Selo dapat selamat dan melarikan diri. Sejak kematiannya, selama 20 tahun terjadi kekosongan penerus raja di Kerajaan Rokan. Kampung Koto Sibuayo ditinggalkan oleh penduduknya dan kembali menjadi rimba. Penduduk Rokan Tinggi selaku ibu kota kerajaan dikuasai oleh kaum Padri. Penduduk kampung Pendalian sempat mengungsi, namun pada akhirnya kembali setelah keadaan kembali stabil. Dan penduduk Lubuk Bendahara juga tak luput dari serangan kaum Padri dan hanya menyisakan Koto Ujung Batu Tinggi yang tidak terjamah karena dibatasi oleh adanya Parit Aro sebagai benteng pertahanan. Setelah pengaruh kaum Padri mereda di wilayah Kerajaan Rokan karena ditaklukkan oleh Belanda, kekosongan pemerintahan ini terus berlanjut. Selama 12 tahun setiap kampung menjalankan masing-masing tanpa kepemimpinan raja. Sementara di sisi lain, hubungan Kerajaan Rokan dengan Kerajaan Rambah dan Kunto sedang tidak baik. Akhirnya, muncullah tokoh keramat yang gagah berani, jujur dan baik hati dari suku Monilang di kampung Pendalian yang bernama Dajung bergelar Datuk Mahuddin Sati. Kabarnya, Datuk Mahuddin Sati tidak bisa dilukai benda tajam, tidak mempan dibakar api, dan tahan direndam di dalam air. Dengan kebaikan dan kekeramatannya, Datuk Mahuddin Sati bisa mengambil simpati kampung-kampung yang tercerai-berai dari kerajaan-kerajaan Rokan. Ketokohannya menggantikan figur raja yang sedang kosong. Pikirannya selalu cemerlang, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang melanda. Walaupun tidak duduk sebagai raja, Datuk Mahuddin Sati menjadi pemimpin pemangku adat dari semua penghulu kampung yang tersisa. 8 tahun lamanya Datuk Mahuddin Sati menjadi pemimpin pemangku adat di Kerajaan Rokan, sampai kepulangan Suadi, saudara perempuan dari Raja Rokan yang di-Pertuan Sakti Selo bersama anaknya dari pengasingan di Sungai Kampar. Selama dalam pelarian, Suadi menikah dengan seorang keturunan raja yang bernama Paduka Shah Alam dan melahirkan 6 orang anak. Namun 3 orang meninggal dunia, putra yang hidup 2 laki-laki dan 1 perempuan yang diberi nama Ahmad, Bibah, dan Husin. Sekembalinya Suadi bersama anak-anaknya ke Kerajaan Rokan, maka Datuk Mahuddin Sati dengan bijaksana berinisiatif mengembalikan tampuk kekuasaan Kerajaan Rokan kepada ahli warisnya. Semua tetua di kampung wilayah Kerajaan Rokan diajak duduk bersama untuk membuat mufakat, hendak mengangkat Ahmad sebagai Raja Rokan walaupun masih kecil. Setelah dapat kata sepakat, akhirnya diangkatlah Ahmad menjadi Raja Rokan yang ke-9 dengan bimbingan Datuk Mahuddin Sati dan diberi gelar yang di-Pertuan Sakti Ahmad. Selama pemerintahan yang di-Pertuan Sakti Ahmad, Kerajaan Rokan mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Rambah yang selama hampir 100 tahun menjadi musuh bebuyutan Kerajaan Rokan berhasil ditaklukkan. Bersama Datuk Mahuddin Sati yang di-Pertuan Sakti Ahmad berhasil menduduki singgasana Kerajaan Rambah. Raja Rambah kabarnya sampai melarikan diri ke Kerajaan Mandailing di Tapanuli Selatan. Selain itu, bersama Raja Bantu di Koto Ujung Batu Tinggi
yang bernama Yang di-Pertuan Besar Ugama, Datuk Mahuddin Sati juga berhasil menaklukkan wilayah Lubuk Napal dan berhasil membawa pulang masyarakat Kerajaan Rokan yang dulunya bertahan di Kerajaan Rambah. Datuk Mahuddin Sati dengan kecerdasannya bersama Yang di-Pertuan Besar Ugama membentuk kampung baru menggantikan Koto Sibuayo yang telah menjadi rimba. Karena dahulunya Kerajaan Rokan memiliki 4 koto atau kampung, maka ditetapkanlah satu lagi pemangku adat di Koto Ujung Batu Tinggi dan diberi gelar Datuk Bendaharo menggantikan Koto Sibuayo yang telah menjadi rimba. Sehingga tetap ada 4 pemangku adat dengan gelar Datuk Bendaharo di wilayah Kerajaan Rokan seperti zaman sebelumnya. Nah, mungkin itulah sekilas kisah tentang Datuk Mahuddin Sati dari Pendalian yang kami rangkum dari cerita orang tua-tua dulu. Kritik dan saran sangat kami perlukan demi sebuah kesempurnaan catatan sejarah yang akan menjadi literasi bagi generasi mendatang. Saya Putra Aguan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.